Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang metode grafik. Kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Tasya Kamila, yang kedua Niko Mangkri Wirdiani, yang ketiga Fadlia Latuli, yang keempat Rifki Abadi Parman, yang kelima Cici Susilawati Laguni. Selanjutnya, pengertian metode grafik. Metode grafik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming. Metode ini menggunakan pendekatan grafik dalam pengambilan keputusannya, di mana seluruh fungsi kendala dibuat dalam satu bagian gambar, kemudian diambil keputusan yang optimum. Langkah-langkah pengerjaan metode grafik. Terdapat 7 langkah dalam pemecahan masalah grafik, yaitu 1. Identifikasi tujuan dan kendala. 2. Formulasikan dalam model matematis. Yang ketiga, membuat grafik kendala dalam satu gambar. Yang keempat, menentukan daerah layak dan titik koordinatnya. Yang kelima, memilih variabel keputusan. Yang keenam, pergeseran garis tujuan. Dan yang ketujuh, metode trial error. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian SPLDF X tambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1. Untuk X, Y, elemen R menggunakan metode grafik. Penyelesaiannya, pertama, kita tentukan titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. X tambah Y sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. X tambah 0 sama dengan 5. X sama dengan 5. Titik potong 5 titik 0. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 5. Y sama dengan 5. Titik potong 0,5. X kurang Y sama dengan 1. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. X kurang 0 sama dengan 1. X sama dengan 1. Titik potong 1,0. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. 0 kurang Y sama dengan 1. Y sama dengan negatif 1. Titik potong 0, negatif 1. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk menjelaskan tentang metode substitusi. Adapun anggota kelompok 5, Arya Dwi Mahendra Nursin, Agustina Babe, Ikomang Artenadi, dan Umi Aiman Marauping. Pengertian metode substitusi. Metode substitusi merupakan salah satu metode untuk menentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, atau disebut juga dengan SPLDV. Untuk menentukan selesaian tersebut, kita harus menyatakan suatu variabel ke dalam variabel lain. Kemudian nilai dari variabel tersebut disubstitusi ke variabel yang sama pada persamaan lainnya. Berikut langkah-langkah dalam penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Yang pertama, modelkan permasalahan ke dalam kalimat matematika yang berupa persamaan 1 dan persamaan 2. 2. Pilih salah satu persamaan, kemudian nyatakan salah satu variabelnya ke dalam bentuk variabel lainnya. Ketiga, substitusikan variabel pada langkah kedua ke persamaan lainnya sehingga diperoleh nilai dari salah satu variabel. Keempat, tentukan nilai dari variabel lainnya dengan mensubstitusi nilai yang diperoleh pada langkah 3 ke langkah 2. Kelima, tentukan selesaian dari SPLDV tersebut dan jawablah pertanyaan yang diberikan soal.
Untuk lebih memahami tentang langkah-langkah yang kami berikan, berikut kami sajikan contoh penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian untuk SPLDV berikut ini dengan menggunakan metode substitusi. X kurang 2Y sama dengan 8, 3X tambah 2Y sama dengan negatif 8. Jawab, X kurang 2Y sama dengan 8 merupakan persamaan 1. 3X tambah 2Y sama dengan negatif 8 merupakan persamaan 2. Dari persamaan 1 kita peroleh persamaan X sebagai berikut. X kurang 2Y sama dengan 8, menghasilkan X sama dengan 8 ditambah 2Y. Kemudian kita substitusikan persamaan X ke persamaan 2 sebagai berikut. 3X tambah 2Y sama dengan negatif 8, maka kita masukkan nilai X sehingga menjadi 3 dikali dalam kurung 8 ditambah 2Y ditambah Y sama dengan negatif 8. 24 ditambah 6Y tambah 2Y sama dengan negatif 8. 8Y sama dengan negatif 8 dikurang 24. 8Y sama dengan negatif 32. Y sama dengan negatif 4. Selanjutnya substitusikan nilai Y ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mencari nilai X. Kami mengambil persamaan 2 untuk menentukan nilai Y, nilai X. 3X tambah 2Y sama dengan negatif 8. 3X ditambah 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. 3X kurang 8 sama dengan negatif 8. 3X sama dengan negatif 8 ditambah 8. 3X sama dengan 0, X sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 0,4. Untuk melatih pemahaman dari kita semua, maka kelompok kami menyajikan soal latihan untuk teman-teman sekalian dan juga kami sebagai bahan latihan melatih kemampuan, melatih pemahaman kita tentang metode substitusi yang baru saja kami jelaskan. Nomor 1, carilah himpunan penyelesaian dari tiap SPLDV berikut dengan metode substitusi. X kurang Y sama dengan 4, 2X tambah 4Y sama dengan 20. Nomor 2, carilah himpunan penyelesaian dari tiap SPLDV berikut dengan metode substitusi. 5X tambah 5Y sama dengan 25, 3X tambah 6Y sama dengan 24. Demikian materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, saya mewakili kelompok 6 atas nama Windy Kasim akan coba menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, terlebih dahulu kita harus ketahui pengertian dari metode eliminasi itu sendiri. Jadi, metode eliminasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan atau mencari himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya. Jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita harus mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu, atau sebaliknya. Bila ingin mencari variabel Y, maka kita harus menghilangkan variabel X terlebih dahulu. Perlu diingat, untuk mengeliminasi suatu variabel, harus variabel tersebut memiliki koefisien yang sama. Jadi, jika koefisien variabelnya belum sama, maka terlebih dahulu menyamakan koefisiennya dengan cara mengalihkan atau membaginya. Kemudian baru bisa menentukan variabel yang lain yang akan ditentukan. Jadi dalam metode eliminasi, Anda memerlukan 2 kali mengeliminasi variabel.
agar kalian lebih mudah memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi jika X dan Y variabel pada himpunan bilangan real. Untuk contoh soal yang pertama, X tambah Y sama dengan 1 dan X tambah 5Y sama dengan 5. Dan 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan 2X kurang Y sama dengan 8. Penyelesaian untuk X tambah Y sama dengan 1 dan X tambah 5Y sama dengan 5. Untuk langkah pertama, eliminasi variabel Y untuk mencari nilai X. Jadi, untuk mengeliminasi variabel Y, ingat koefisien Y harus sama. Sehingga persamaan X tambah Y sama dengan 1 dikalikan 5 dan persamaan X tambah 5Y sama dengan 5 dikalikan 1. Maka, jadi X tambah Y sama dengan 1 dan X tambah 5Y sama dengan 5. Ini nilai koefisiennya belum sama. Nilai koefisien Y-nya belum sama. Mohon maaf. Jadi, agar sama, maka persamaan 1 kita kalikan dengan angka 5 dan persamaan 2 kita kalikan dengan angka 1. Jadi 5 kali X sama dengan 5X ditambah 5 kali Y sama dengan 5Y dan 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian untuk persamaan 2, 1 kali X sama dengan X, 1 kali 5Y sama dengan 5Y dan 1 kali 5 sama dengan 5. Maka 5X tambah 5Y sama dengan 5 dan X tambah 5Y sama dengan 5. Untuk menghilangkan nilai koefisien Y maka kita kurangkan. Jadi 5X kurang X sama dengan 4X ditambah 5 kurang 5 habis atau sama dengan 0 dan 5 kurang 5 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 0. Langkah kedua, eliminasi variabel X. Sama seperti langkah pertama, tidak perlu menyamakan koefisiennya untuk mengeliminasi variabel X karena koefisiennya sudah sama. Maka X tambah Y sama dengan 1 dan X tambah 5Y sama dengan 5, kita kurangkan untuk menghilangkan nilai X. Jadi X kurang X sama dengan 0, ditambah Y kurang 5Y sama dengan negatif 4Y, dan 1 kurang 5 sama dengan negatif 4, maka nilai Y sama dengan 1. Karena negatif 4Y bertemu dengan negatif 4Y menghasilkan hasil positif yaitu 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Kemudian contoh soal yang kedua, jadi 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan 2X kurang Y sama dengan 8. Untuk langkah pertama, eliminasi variabel Y seperti tadi di contoh soal yang pertama. Ini untuk mencari nilai X, maka untuk mengeliminasi variabel Y, ingat koefisien Y harus sama. Sehingga persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12 dikalikan 1 dan persamaan 2X kurang Y sama dengan 8 dikalikan 2. Maka 3X tambah 2Y sama dengan 12 dikalikan 1 dan 2X kurang Y sama dengan 8 dikalikan 2. Maka menghasilkan 3X tambah 2X 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan 4X kurang 2Y sama dengan 16. Maka 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan 4X kurang 2Y sama dengan 16 dijumlahkan dengan ditambah ya. Karena agar untuk menghilangkan nilai koefisien Y maka harus ditambah. Jadi 4X tambah 3X tambah 4X sama dengan 7X ditambah 2Y tambah negatif 2Y sama dengan 0. Kemudian 12 tambah 16 sama dengan 28. Jadi X sama dengan 28 per 7. Jadi nilai X sama dengan 4. Langkah kedua, eliminasi variabel X. Untuk mengeliminasi variabel X, ingat koefisien X harus sama. Sehingga persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12 dikalikan 2 dan persamaan 2X kurang Y sama dengan 8 dikalikan 3. Maka 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan 2X kurang Y sama dengan 8. Untuk persamaan pertama kita kalikan dengan angka 2 dan persamaan kedua kita kalikan dengan angka 3. Jadi 2 kali 3X sama dengan 6X ditambah 2 kali 2Y sama dengan 4Y dan 2 kali 12 sama dengan 24 dan 3 kali 2X sama dengan 6X kurang 3 kali Y sama dengan 3Y dan 3 kali 8 sama dengan 24.
Maka 6x tambah 4y sama dengan 12 dan 6x kurang 3x kurang 24 dikurangkan untuk menghilangkan nilai koefisien x. Maka 6x kurang 6x sama dengan 0 tambah 4y kurang negatif 3y sama dengan 7y dan 24 kurang 24 sama dengan 0. Maka y sama dengan 0 per 7. Maka nilai y sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,0. Kemudian ini ada latihan 2 nomor, teman-teman bisa mencoba seperti contoh soal tadinya di atas ya. Ya, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang dimengerti pada materi yang saya jelaskan tadi di atas, silahkan ditanyakan pada kelompok kami pada diskusi nanti. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.